Listeners, selamat datang kembali di Orasi, obrolan santai terkini bersama saya Nisa. Nah, pada orasi kali ini Nisa kedatangan tamu yang pastinya Orasi listeners udah kenal dong. Yang pertama ada Koko Hartawan. Apa kabar, Kok? Luar biasa baik. Dan ada Teteh Laberuliani, cantik sekali. Harus Luar cantik. biasa. Harus cantik selalu ya. Aduh, Nisa senang banget karena pada hari ini tuh di episode kali ini kita akan mengulik banyak sekali tips-tips baik dari Koko dan juga dari Teteh. Teteh atau Cece nih? Cece. Oh, Cece. Koko, Cece. Iya. Kongsi ya. Sesuai yang Orasi listeners pada tahu ya, kalau Koko Hartawan ini kan sudah dikenal sebagai anak muda yang punya banyak sekali usaha, benar ya Kok ya? Wow ya, bisa dibilang Masya gitu Allah, ya. Masya Allah sekali ya. Masya Allah tabarakallah. Nah, kalau Teteh ini, Teteh ini salah satu ibu muda yang menjadi panutan Gen Z karena dengan usia yang muda ini, tapi Teteh tuh deket banget sama anaknya yang merupakan Gen Z juga ya Teh? Iya. Gen Z, generasi Z. Nah, kita mau bahas nih gimana sih tipsnya jadi pengusaha muda ya, terus jadi ibu dari seorang Gen Z, yang mana Gen Z anaknya Teteh ini luar biasa berprestasi loh. Amin. Orasi listeners ya. Nah, dari Koko dulu nih, sering dibilang gini, kan Koko Hartawan pewaris. Iya, Bukan Teh? perintis. Iya, bukan perintis. Kita nih perintis. Kita perintis, kesian banget ya. Jangan. Iya, independen. Iya, independen. Ya. Nah, boleh kali nih Kok sebagai pewaris ya, tentunya kan harus punya kemampuan juga biar bisa menjadi pewaris yang sukses, betul. Benar. Nah, gimana tuh Kok? Sering dibilang seperti itu, tanggapannya Koko gimana? Sebenarnya kalau dijadikan kalau dibilang pewaris, sebenarnya itu menurutku lebih susah. Karena kita harus gimana kita bisa memaintain perusahaan ini. Jadi aku ini udah keturunan ketiga di perusahaan ini. Jadi aku harus memaksimalkan segimana mungkin perusahaan ini akan melanjut ke turunan keempat, kelima, dan selanjutnya. Iya, kita boleh daftar kali ya? Oh, bisa. Iya, keturunan ketujuh juga nggak apa-apa. Jadi ya anakku berarti ya. Bukan aku. Jadi sebenarnya Betul, lebih susah ya. Lebih susah karena kita jadi kita harus berinovatif lagi gimana Benar. caranya buat Maju. usaha baru. Oke. Jadi misalnya orang tua kita sudah menyediakan Beda perusahaan era A, juga. kita harus buat lagi perusahaan B, B, C. C, D, banyak kita tambah terus. Iya. Betul. Karena nggak mungkin dong ya kita sudah sebagai pewaris minimal Hanya menikmati. setara ya, Betul. tapi kita tidak bisa meningkatkan gitu Benar. kan. Oh. Jadi kayak misalnya kalau jadi pewaris itu sebenarnya itu privilege ya. Itu privilege banget bagi Iya, aku. kita juga mau kok. Benar. Iya. Itu kan privilege kan? Sayang aja Iya, warisannya iya, nggak ada. Privilege kita kecantikan. Oh. Tapi kan nyata. Iya. Oh, selain cantik kita juga smart. Iya. Ya. Nggak mungkin di sini kalau nggak semua. Iya, benar dong. Jadi kalau dibilang privilege ya bersyukur aja dengan privilege yang diberikan dan Benar. gunakan privilege ini untuk memajukan Usaha. usaha Sebaik mungkin, mimpi-mimpi ya. kita lebih mudah terrealisasikan. Betul sekali, luar biasa. Gitu sih. Pewaris bukan berarti. Iya, jadi Orasi listeners memang kalau punya privilege itu harus Dimanfaatin digunakan juga, ya, ya. dimanfaatin ya Kok ya. Nah, kalau Teteh nih sebagai seorang ibu yang dikenal dekat banget dengan anaknya yang merupakan Gen Z. Nah, Gen Z itu jelasin dulu dari umur berapa? Soalnya dari umur berapa sih kalau Gen Z Iya, itu Teh? ya mungkin kayak 2000-an ya? 2099 kali ya? Nggak, itu masih milenial. 99 masih milenial. Oh ya oke 2000 ya, itu Iya, Gen Z banget. 2000-an itu. Yang dikit-dikit mental health ya. Iya, Mental sekarang health. udah zamannya Betul, mental kan? Yang health. sedikit-sedikit harus benar-benar kita mentalnya itu kita jaga, Bener. moodnya kita jaga. Ha-ha. Sebenarnya sih nggak susah ya kalau jadi orang tua tuh nggak susah-susah banget. Kayak misalnya kita pertama ya kita kenalin dulu anaknya kan, anaknya mau apa. Kita nggak bisa memaksakan juga kemauan anak. Bener. Kayak misalnya kayak kemauan kita maksudnya. Nggak boleh jadi nggak strict parents lah nggak ya. boleh strict parents. Tapi ada pilihan jadi strict parent nggak apa-apa. Oke. Kalau memang anaknya menerima orang tuanya strict parent sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya untuk aku tuh membebaskan anakku terserah mau apa. Mau apa. Misalnya kayak
Selalu support ya. Support, iya. Contohnya kan kebanyakan orang tua tuh handphone ya, kayak Iya. handphone dijadwal. Iya. Kayak misalnya, ya aku mau menghormati orang tua yang menjadwal anaknya untuk main Yang- handphone 2 jam. Oke. Nggak masalah, itu saya menghargai. Tapi kalau aku bebas, karena menurut aku kan dulu ada tuh kata jendela dunia tuh buku. Iya. Kalau menurut aku sekarang jendela dunia tuh handphone. Bener sih. Benar. Sisi Iya, positifnya sisi ya. positifnya itu. Jadi kita juga masih muda loh ya, maksudnya kita milenial kayak mau emang ngajarin anak, males loh kita juga. Iya, iya, iya. Kayak misalnya anaknya udah sekolah, ya udahlah belajar sendiri aja. Apalagi sekarang handphone-nya ngebantu banget, dikit-dikit kita misalnya rumus apa yang nggak dapet di buku, Tinggal di handphone searching udah ada. Iya, Google, semua Iya. ada. semua Google. ada. Makanya handphone tuh sekarang jendela dunia, di mana kita malah yang mengarahkan, coba nih handphone ini kamu buka ini deh, buka ini, dan harus berwawasan juga kita ke handphone juga, ke Benar. Google. Jadi sebenarnya itu aja gampang. Jadi kalau aku membebaskan apa yang dia mau, aku bebasin. Jadi dianya sendiri yang punya remnya, punya kayak Buat dirinya iya, sendiri. buat dirinya sendiri. Kayak Iya. oke, aku main HP nih, udahlah sampai jam 10 aja. Karena kan Benar. dia di sekolah pun nggak main handphone. Nggak main handphone. Betul. Karena si anak tadi udah merasa diberikan kepercayaan. Betul. Iya kan? Dan akhirnya menjadi dekat dengan ibunya. cerita. Ih, Betul, luar biasa Selby. sekali. Aduh. Gitu. Aku boleh nggak ya jadi anaknya Koko dan Teteh? Kayaknya kolaborasi yang cocok Iya. gitu ya. Ayahnya pengusaha, Betul. terus ibunya gaul gitu Iya. kan. Cocok Sih cocok sih. Sangat cocok sih. Aduh. Nah, Orasi listeners, kita mau bahas lagi nih. Tadi kan kalau Teteh udah menyampaikan dengan mengikuti dan memberikan kepercayaan kepada anak supaya anak itu dekat sama kita, Betul. menganggap diri kita itu bestie Benar. sendiri. Teman ya. Ya itu luar biasa sekali sih Orasi listeners. Tidak semua orang tua memiliki pendapat yang sama, Open minded. tapi kita bisa mengambil sisi positifnya. Betul. Ya, jadi orang tua yang open minded itu sebenarnya sangat ngebantu karena memang setiap era kan berbeda-beda Beda ya ya. pola asuh kita. Nah, kalau Koko nih kan sebelum jadi pengusaha sekarang kan pasti melewati fase sebagai anak, Betul. sebagai mahasiswa. Nah, coba kok diceritain dong lifestyle-nya Koko selama jadi anak gimana, jadi mahasiswa gimana, hingga sekarang jadi pengusaha itu gimana sih? Wow. Gaya hidup, cara hidupnya gitu ya. Kalau tadi dari sisi ibu, sekarang dari sisi anak. Anak. Iya. Jadi itu gini, kalau singkat cerita juga aku kayak dulu di Malaysia, aku jadi dari umur 5 aku nih udah ketawau di Iya. sekolah. Oke. Mm-mm. Jadi aku 4 saudara udah taruh di di sekolahan di Diasingkan Tawau. ya? Diasingkan juga. Mandi. Karena juga Mandiri. tapi juga karena orang tua kan kerja juga, papa Iya. mama sebenarnya kerja juga. Masa ada usaha, mereka Iya. mau fokus dengan mereka punya perusahaan di mana mereka mementingkan juga edukasi, jadi mengirim kita ke Tawau sekolah. Mm-mm. Sampai umur 17, aku dari TK sampai SMA, berarti aku di Tawau. Habis ke Tawau, aku pindah ke Australia, ke Sydney. Kuliah. Mm-mm. Ke kuliah. Sebenarnya aku bingung juga mau kuliah apa. Bingung nih mau kuliah apa. Dia pikir-pikir, mending kuliah perhotelan aja. Oh. Karena aku nggak terlalu maunya fokus dengan Oh karir iya, apa entertain. Entertain, Ya. Jadi Ah. kamu nggak educate gitu lah ya. Iya, jadi gimana ya kalau di Australia bisa experience kerja, karena di Australia itu adalah salah satu negara yang bisa kerja sambil kuliah. Oke. Jadi mereka terbuka banget. Itu Oke. aku pilih Australia lah seatnya tuh. Mm-hmm. Sekolah, habis aku sekolah, aku langsung kerja tuh. Juli aku nyampe, aku langsung cari kerja. Dan Oktober aku udah mulai kerja. Mandiri ya. Mandiri. Jadi selama 4 tahun aku di Australia, aku kerja tuh 4 tahun di 4 perusahaan. Di 4 Di 4 perusahaan. Walaupun perusahaan. cuma part time ya, part time Iya. Tapi kan maksudnya. gajinya Gaji Lumayan lah ya, daripada Tapi- kita yang mati-matian. Tapi yang dipentingkan selama kerja itu adalah experience kita. Bener, pengalamannya. Jadi terus kita kan juga ada kendala dengan bahasa ya, language Iya, iya. barrier ya, dengan bule ya, karena kita first language nggak Inggris, jadi kita Yes. harus komunikasi dengan Inggris kan sama mereka. Iya. Itu menambah ilmu nggak sih kok Terus jadinya? menambah Jadi karena terbiasa. kita terbiasa, Iya, kita benar. terbiasa berinteraksi sama manusia. Iya. ya. Jadi Menambah skill, menambah kemampuan skill. kita lah ya dalam Kita berbahasa punya skill, Inggris. ya. Ya, Ya, speaking. speaking Iya. skills, dan kita punya confidence. Oh, aku harus bisa. Iya, Kan betul. nggak mungkin orang order barang sama kita diam. Jadi harus hi, Benar. how are you gitu, kita pasti banyak komunikasi. Iya, jadi kita terpacu buat terus meningkatkan skill kita kan Benar. juga. Nah ini jadi
aku nih potong maaf Iya, kita kan lagi oke. ngebahas nih Gen Z. Nah, kita Ah. balikin coba ke Hartawan. Ini Hartawan kan berhasil. Iya. Kita anggap dia tuh anak muda yang berhasil. Mm-mm. Apakah itu orang tuanya strict parent atau membebaskan dia? Iya. Pas dia lagi masa Gimana? Wah, pas masa kuliah, pas masa muda sih orang tua aku sangat keras ya, Membebaskan. membebaskan kita ya. Membebaskan. Nah, Hasil dari- hasilnya Benar, karena dari orang tua juga tidak ada memaksa kita Nah, harus itu. sekolah Harus- apa, benar. kita harus ini kayak apa. harus disesuaikan dengan passion benar kita passion. kan. Jadi benar kayak sama Elsari, walaupun misalnya saya kalau dibilang terlahir dari keluarga pewaris, Betul. tapi Iya. saya tetap kerja di Telkomsel Iya. selama Makanya 4 itu tahun saya kerja. Nggak ada yang nyangka loh kayak Nggak ada yang nggak nyangka. ada yang Cuma- nyangka itu waris tapi Kerja. masih mau mandiri Iya. kerja Cuci piring. cuci Cuci piring loh, selama Yang di 2 Subway? tahun di Subway kerja, Iya. cuci piring. Jadi kalau dibilang sebenarnya senang-senang dari dulu. ya karena bukan masalah duitnya ya, Betul. masalah experience-nya tuh Benar. nggak bakal terulang lagi. iya Gitu. dan tidak semua anak itu berpikiran kalau experience itu penting. Iya betul, pengalaman dia di Iya. Harusnya misalnya kita nih keluarga misalnya kalau dibilang saya kaya misalnya Lahir, terlahir, kaya dari lahir. kaya dari Kaya dari lahir, lahir. nih. Nggak mungkin Harusnya kamu saya nggak nggak. kerja ya di Australia. Iya, Ya, harusnya tinggal apa? begini Buat Minta apa? transfer. transfer sebenarnya ya. Tapi kalau kita positive Betul. thinking, kita harus positive things that we have to work, kita Iya. harus to find experience. Jadi kita tuh bisa bring this experience ke dunia kita nanti Iya. setelah kuliah. Karena setelah kita kuliah itu akan balik ke benar-benar dunia yang kita harus jalanin. Iya. betul betul jadi welcome to the world tuh itu. Welcome to the iya world. jadi Gen Z sekarang ini sebenarnya masih masa peralihan Betul. untuk Bingung. mereka mencari akan jadi apa. Ini ya, Dan aku kasih apa? plus lagi nih. Betul. Ah. Gen Z sekarang harus kuliah di UT. Karena bukan promosi Kenapa? ya. Karena apa? waktu. Waktu benar. Karena di UT semuanya online. Betul. benar. Kan orang kadang Online. nggak mau kuliah. Fleksibel. Benar, fleksibel. Fleksibel. Kita bisa sambil kerja. Sambil kerja, kita bisa dapat experience, dapat education, kita bisa Betul. dapat experience. Iya. Setelah lulus dari UT, kita udah nggak usah cari experience lagi. Karena sudah kita langsung- dapat. Benar, Iya. langsung praktek. Iya, sambil menyelam minum air ya kok. Betul. Pintar. Iya, karena anak buahnya Koko banyak yang kuliah di UT. Wah, iya karena Mantap. aku sangat men-support mereka Luar kuliah. biasa loh Coba Koko ini. Jadi kita bisa jelasin sebenarnya kuliah itu penting banget. Penting, Penting karena banget. once in your life, Betul. satu kali cuma seumur hidup. Betul. Jadi kita harus menggunakan, memanfaatkan Iya. itu Dan Dengan nggak ada sebaik yang mungkin telat ya. sebaik mungkin. Dan nggak ada yang telat Nggak ada ya, yang mau telat. udah Nggak ada yang nikah, Benar. mau Iya. tiba-tiba Namanya- "Aku udah punya anak. Nggak ada. Nggak. Namanya Pokoknya kejar. kuliah, namanya belajar tuh sepanjang hayat. Sebenarnya, iya betul. Harus. Iya. Jadi pilihan UT. terbaik di UT. Jadi Tepuk langsung tangan aja dulu. hubungin Ya, Mbak Niko. betul. Boleh langsung ya. Kita bukan sembarang ngomong Iya, karena nggak emang fleksibel ya. Iya, Iya, karena benar. banyak staf aku dari Ya kerja loh, sibuk loh kerja. Mereka, oh Kuliah. saya mau Milihnya. kuliah boleh nggak? Oh Ya, boleh di boleh mana? dong, UT boleh sekali. Ada Iya. satu nih, ada barusan minggu lalu, 2 minggu lalu dia tanya aku, oh mau kuliah tapi UT boleh nggak? Oh boleh, silakan mau ambil apa? Iya, Kalau karena bisa tidak ambil mengganggu perhotelan, pekerjaan. kan ada ya perhotelan. Ada sekarang di UT ya, pariwisata, manajemen ya. pariwisata. Benar, itu harus tuh. Harus banget, Harus. luar biasa Karena sekali. yang tadi kita tuh di belakang kamera pernah ngobrolin yang Iya. soal pendidikan. Iya, nah ini mau juga lihat dari sisi ibu dari Gen Z ya. Oh iya, kembali Gimana lagi. sih tanggapannya mengenai pendidikan tinggi era sekarang? Karena pola pikir Gen Z sekarang tuh agak berbeda dengan kita dulu. Betul. Kalau kita dulu ya maunya itu kuliah ya kuliah aja. Kalau Gen Z sekarang ada yang sekolah tuh udah sambil cari duit Teh. Betul. Iya kan? Jadi Nah, kayak menurut mereka kuliah iya, ada yang lulus SMA tuh milih nggak kuliah karena mau langsung punya duit sendiri. Iya. Padahal Mereka pendidikan uang itu kan segala- penting. Iya benar. pada segalanya juga nggak butuh uang sih ya. Iya. Nah kalau Uang. menurut Ya benar, uang. Uang tuh kan mereka pikir uang segalanya karena Ah. emang kebanyakan sekarang kayak kuliah nih sambil nyari duit ya. Iya. Sambil aku udah bisa nyari uang, ngapain lagi kuliah, padahal beda loh kuliah Beda. tuh. iya Kita benar. di pergaulan dilepasin tuh beda. Kayak kita ngobrol sama orang, kita bukan mengkreditkan seseorang atau manusia Iya, ya. nggak ada Kayak, ukurannya kan. Iya, nggak ada ukurannya. Tapi ketika kita berbicara pun sama orang ada bedanya. Ini yang berpendidikan, Ya. ini yang enggak. Meskipun nggak ada ya, kita tadi ngebahas definisi. Iya, definisi. Ini loh yang berpendidikan tuh gini, ini yang nggak berpendidikan ini. Tapi Nggak ada. bedanya. Benar. Karena dari beda. pengalaman selama Nah, itu. kuliah kita Makanya- akan mendapatkan sebuah positif Betul. vibes ya. Benar. Sama aku tadi setuju yang Hartawan bilang, kalau di luar negeri itu kan lebih ke experience, pengalaman. Pengalaman. Kan kalau di Indonesia, maaf kayak orang kuliah karena pengen kerja Iya. untuk mencari uang, jatuhnya itu kan. Tapi kan kalau sebenarnya kita harus cari pengalaman dong, kuliah nih kita Iya. pengalamannya
sekolah apa dulu, baru kita kerja, baru menghasilkan uang itu loh. Jadi jangan langsung semua tuh kayak aduh aku cari duit, aku harus cari duit. Memang nggak dibohongin kita semua butuh butuh uang. duit, tapi sebenarnya proses kita menghasilkan duit itu yang penting. Iya, itu. Supaya Makanya duitnya bisa experience. berputar. Makanya Iya nggak sih, yang Kok? Experience. Iya, Ketika kita experience-nya. sudah banget. ketika kita sudah bisa mendapatkan experience, otomatis kita pas dunia praktek dengan Langsung tahu. owner Iya. perusahaan, oh dia udah bisa, Iya. layak nih Betul. bergabung. Iya, Kayak karena tahu kita- aja, udah dapat aja kuncinya kan. Kayak kamu misalnya kerja di Subway, terus kamu kerja lagi di Riad Resto, Ya. terus kamu bergulat sekarang di hotel. Bahkan aku yang ngajarin Nah, tim, kan, iya. aku yang training itu mereka. kan berdasarkan experience. Iya. Aku share ke Betul. mereka. Kamu pada Betul. nggak sekolah cuci piring, mana ada Nggak, sekolah nggak cuci ada. piring. Iya. Itu jadi kalau udah kok kamu kayak kata cerita udah kayak gini fans saya di resto tuh gini-gini, kamu kasih tahu Kasih itunya. tahu. Dan yang bagus tuh ya dia emang nggak pelit ilmu, dia Benar. ngasih, dia share. Share. Aku salut banget loh sama Koko nih, Iya. nggak pelit ilmu. Betul. Pokoknya jarang kita ketemuin ya koko-koko Betul. muda gaul, Gaul. nggak pelit ilmu, terus sama karyawannya juga hubungannya baik. Betul. Ya. Nah, apalagi teteh nih, kalau kita lihat kan kalau zaman kita dulu ya antara ibu-ibu dan anaknya itu pasti ada Jarak. iya pasti ada kesenjangan ya. Entah kita dulu tuh menghormati banget ibu anak sekarang kalau teteh sama anaknya bukan ada kesenjangan ya, tetap anaknya menghormati, Betul. tetapi seperti bestie. Nah, Benar. luar biasa. Nah, ini Orasi Listeners, anaknya Teteh ini, Alia ya namanya, Duta Wisata Kota Tarakan. Oh, Ya, luar biasa, luar biasa sekali, sih. luar biasa Luar biasa. sekali. Peringkat 1 terus, ya Teh. Iya betul. Peringkat 1 terus, bayangkan tuh. Padahal ibunya gaul, ya. Ibunya peringkat berapa dulu? Satu alhamdulillah. Oh, satu juga ya. Alhamdulillah. Oh, berarti keturunan Emang- dari ibunya. emang keturunan dari ibu. Tapi saya nggak mau ngomongnya. Harusnya berarti sesuai ya. peringkat satu. Sesuai. Iya. Karena ini loh apa? Fakta juga loh, 99% tuh DNA anak tuh dari ibu. Benar, berarti aku Benar. harus cari istri yang juga peringkat satu ya. dia. Harus. Nah, ini penting juga nih Teh, kan emang ada sudah sekarang itu eranya berbeda ya. Beda. Jadi sebagai seorang ibu kita sudah sepatutnya mendidik anak-anak sesuai dengan eranya. Jangan kita paksakan seperti era kita. Enggak, nggak bisa. Iya, kayak saya kan kelahi terus dengan Mintul. Mintul. Lagi di era perkelahian. Mintul nggak tahu generasi apa lagi di bawahnya Enggak, Gen Z. karena dia ini melahirkan musuh. Melahirkan musuh sendiri. Mirip banget ya mukanya. Iya, mirip banget. Ya, jadi mungkin ya kali itu ya musuhnya. Iya, luar biasa sekali Orasi Listeners percakapan kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup, kita mau minta dulu nih tipsnya dari Koko dulu. Tipsnya untuk memulai menjadi pengusaha muda deh Kok. Bisa nggak ya dikasih tips sedikit-sedikit buat Orasi Listeners di sana yang baru memulai usaha? Kalau saran, aku punya tips. Kalau kita mau jadi seorang pengusaha muda, kita pastinya harus menemukan passion kita. Oke. Passion kita apa? Ketika kita sudah menemukan passion kita akan termotivasi untuk mencapai mimpi tersebut. Setelah mimpi itu tersebut tercapai, otomatis kita akan ada perasaan ambitious. Betul. Oke, Ambisius untuk mencapai lebih dan lebih. Jadi sebenarnya waktu kuliah sekarang, misalnya di UT, itu adalah kamu harus menemukan passion kita. Oh, saya punya passion di bidang hospitality. Berarti Oke. saya harus bergabung di UT yang di bagian pariwisata, Pariwisata. Benar sekali. manajemen. Saya selalu bilang gitu Benar. kalau Wisatawan sosialisasi bisa kampus. jadi marketing gue teh. Terus Tolong di hire ya aku jadi marketing. Boleh nanti saya hire. Jadi kalau misal Kita berangkatnya sama-sama Iya. nih Raya. Mau. mau, ayo. Aduh, boleh dikasih lihat direktur. Iya, kekerayaan mau. Saya mau. Oke. Terus kan misalnya kalau di UT juga ada akuntan ya? Ada, juga. ada. Kalau misalnya kita suka menghitung atau kita mau target kita mau jadi accountant, kita bisa juga kuliah di UT di bagian accountant. Iya. Ini sangat karena di universitas itu menurutku itu belajar teori. Ya. Prakteknya pas Di lapangan. Di Kita lapangan. kerja. Sambil Jadi teori mencari dapat, pengalaman. praktek dapat, Benar. setelah wisuda mantap. Iya. Ya. Luar Pokoknya biasa jangan sekali. satu lagi, kamu Apa? jangan takut gagal. Jangan pernah takut gagal karena dari kegagalan kita akan belajar sesuatu yang baru agar Ya. kita tidak gagal lagi. Betul. Jangan Betul. merasa oh aku udah gagal aku lebih down. Jangan. Kita lebih ke
aku bisa, saya pasti bisa, Iya. harus bisa begitu. Percaya sama diri sendiri ya. Believe, confident, punya passion, Betul. confident, dan pastinya ambitious. Ambisius. Oke. Ambitious, harus ambitious. Luar biasa sekali. Tipsnya mudah-mudahan bermanfaat buat orang Harus yang Harusnya. denger ya. Nah, kalau dari Teteh sendiri, tips menjadi ibu muda yang dekat dengan anak sehingga mampu membentuk anak muda yang berprestasi gimana sih, Kak? Harus jadi diri sendiri sih orang tuanya juga. Oke. Ya, jangan menuntut anak yang harus menjadi baik. Anak orang tuanya dulu harus baik. Benar, karena orang tua adalah contoh utama, betul, ya. Contoh utama. Jadi karena kan anak nih visual ya, ngelihatnya nggak mau mendengar. Anak paling nggak suka diceramahin juga. Sama kita juga nggak pernah mau diceramahin. Jadi Iya. kayak anaknya ngelihat contoh baiknya misalnya, oh ibu kita ngomongnya aja baik, berarti kitanya harus baik. Selak. Karena dia suka Jaga berantem sama ibu. kesehatan lagi musim soalnya sekarang. Iya, lagi Harus musim jaga batuk. kesehatan. Iya, iya. Lanjut aja, Teh. Ya itu. Jadi pokoknya jadi orang tua pun natural aja, jadi diri sendiri. Jangan mau anaknya baik, orang tuanya aja belum baik. Nggak ngasih contoh. Nggak ngasih contoh, Ya. karena kan si anak tuh spons ya, kayak Benar. busa ngespons kita tuh ya kita orang tua. Yang dilihat di rumah pertama kali dia bangun orang Orang tua. tua. Yang dia tutup tidur orang tua. Yang dia cari Yang saat ada dia cari masalah orang pertama tua. orang tua. Pasti. Makanya gimana caranya yang misalnya kayak Gen Z nih curhat nih satu tuh harusnya ke orang tua dulu. Jangan sampai ke teman kemana-mana, dulu. jangan di sosmed ya, Teh. Betul, apalagi soal. Makanya aku mau bilang kayak misalnya Alia tuh dia lebih suka nongkrong sama ibunya daripada sama temennya. Karena sudah nyaman. Karena sudah nyaman, karena mungkin dia nggak percaya, ibuan nggak percaya kayak misalnya, oh temennya tuh aku nggak jadi diri sendiri malah sama Yes. temen aku. Iya, Tuh, harus sama. begitu. Jadi harus dia tuh menjadi diri sendiri di keluarga, jangan menjadi orang lain di keluarga. Betul sekali. Sosmed ya, itu kita sebenarnya harus menggunakan sosial. social media. Platform kita men-share positive vibes, Iya. Benar. bukan share negative Negatif. vibes. Benar. Jadi semua sosial media itu sebenarnya 50-50. Ada positif, ada negatif. Iya, iya, iya. Kamu Tinggal mau kita kemana punya nih? mental Iya. kita punya mental kuat di mana. Benar. Kalau kita mental kita lemah, otomatis kita Negatif. ke negatif karena Benar. apa-apa yang orang Share. positif share Iya. pasti negatif Nggak banget. kita saring dulu, nggak Benar. kita filter dulu Oh. kan. Betul. Karena sosial media benar penting sekarang, cuma jangan disalahgunakan di negatif Betul. vibes. Kayak Ya. dikit-dikit kita Kita- sulahinnya ke sosial Iya, Sosial media itu atau kan- sering sekarang di Indonesia kayak hoax atau Iya, kayak menyebar hal-hal. hoax, terus tuh menghasut, Iya. ya, menggunakan sosial media. Padahal itu kan sosial sangat media berbahaya. bukan platform untuk begitu. Bukan. Bukan. Jendela dunia sih Iya, sebenarnya. benar. Pengganti buku. Pengganti jangan buku dulu. yang aku bilang kan sekarang kita udah males beli buku. Ya, Benar. contohnya Udah males HP baca aja. koran. Betul. Udah senengnya baca berita digital kan. Koran Salah aja satu sekarang contoh. udah bikin ya. Iya, di- udah bikin yang media digital, kan. Karena saking ya kita juga males, kita udah ngeluarin uang buat internet, ya udah internet aja, lebih simple, praktis, Betul, bisa di tinggal mana aja. buka. Iya. Sosial media. Very nice. Baik, orasi listeners, wah luar biasa sekali. Jadi pada kesimpulannya, saran dari Koko Hartawan dan juga Teteh La Berliani, kalau mau jadi pengusaha muda ataupun menjadi ibu yang baik bagi generasi Gen Z atau anak-anak kita nanti, kita harus tetap menjadi diri sendiri, tidak boleh ikut-ikutan orang. Ya, misalnya orang usaha ini terus kita ikut-ikut, sementara passion kita bukan di situ. Benar, Terus tuh kita melihat ibu-ibu yang lain seperti ini, kita terapkan ke anak kita, sementara anak kita tidak suka dengan apa yang kita terapkan. Nah, jadi orasi listeners, kalau kita mau jadi sesuatu, kita harus jadi diri sendiri. Baik, terima kasih Koko Hartawan. Makasih loh. Ya, Makasih makasih. Teteh La Berliani, Ya. luar biasa sekali isi Minum dari ya. obrolan santai terkini kita hari ini. Episodenya sangat menyenangkan, sangat fun. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya di next episode. Dan terima kasih juga untuk orasi listeners yang selalu setia menyaksikan episode-episode dari obrolan santai terkini. Saya Nisa pamit undur diri. Bye-bye. Bye.